Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana fidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho iku huslu jamil waji maso sekabehane rai. Wahadu utawi watese alwaju taulan saking arah dawane yaiku ma barang bena mana biti sya'ri roksi pira-pira ngon tukule rambute sirah ghaliban ing dalem kaprae wa akhirul lahyaini lan akhire uang loro wa huma utawi lahyen iku al-adham iku al-admani balung loro alladzani kang yang butuh kang tukul alaihima ing atase admani mau apa sing tukul al asnanu pira-pira untu. Sipate untu asufla kang ngisor. Yastami'u kang kumpul apa sing kumpul muqaddimuhuma arah ngarepe al-admani fidzakoni ing dalem janggut wa muakhiruhuma lan akhirane al-admani fil uduni ing dalem kuping. Wahadu utai watese al-wajhu wahadu utai watese al-wajhu arodon ing dalem ambane yaiku ma barang benal udunaini ing dalem antarane kuping loro. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana iku alal waji tetep ing ngatasé rai apa sing ana sakrun rambut sipate rambut khafifun kang arang au kasifun atawa kandel. Jadi khobari lafal kana itu alal waji. Lah kenapa kok enggak dibaca rofa? Tetap khobarnya lafal kana itu dibaca rofa, akan tetapi yang dibaca rofa adalah lafal yang terlempar, yaitu aikainun alal waji. Dasarnya apa? Dasarnya wa aliki borfa wa madhahu aikainun alal waji. Alal waji mkono alal waji iku tetep ing atase rai. Alal waji iku tetep ing atase rai apa sakrun rambut khafifun kang arang au kasifun atau kang kandel. Jawabe lafal idzan wajaba mengko wajib. Wajib apa isolul ma'i nekaaken banyu ilahi marang syakrun ma'al basarati ing dalem sartane kulite alati kang tahtau kang ing dalem ngisore syakrun alati kang tahtau kang ana ing dalem ngisore syakrun wa malihiyatu rajuli lan anapun utawi jenggote wong lanang al kasifati kang ketel. Jadi al kasifah itu
ikut marang man'utnya. Man'utin di lafale ar-rajul. Ar-rajul dibaca jer, dibaca kasro, maka lafal kasifati juga dibaca kasro. Al-kasifati kang ketel bialam yaro kelawan yento ora weruh sapa al-mukhatabu wong kang den caturi ora weruh basarataha ing kulite lihya min khilaliha saking sela-selane lihya ya fayakfi mongko iku cukup fayakfi mongko iku nyukupi apa ghuslu dhahirima masuh jabane lihya bi khilafil khafifati kelawan bedane lihya kang arang bi khilafil khafifati kelawan bedane lihya kang arang waya utawi al khafifah yaiku ma barang yaro kang ningali sapa al mukhatabu wong kang den caturi oleh ningali basarotaha ing kulite lihya fayajibu mongko wajib apa isolul mai nekaaken banyu li basarotiha marang kulite lihya yakni kulit sing arang. Fayajibu mongko wajib apa isolul ma'i nekaaken banyu libasarotia marang kulite al-lihya wa bi khilafi lihyati imra'atin lan bedani jenggote wong wadon wa khungsa lan wong baka purus wong wandu ki apa bencong ya wa khungsanan wong banci fayajibu mongko wajib apa isolul ma'i nekaaken banyu libasarotima marang kulite lihyatum ra'atin wa khungsan walau kasufa lan senajan ketel apa ya kono lihya wala buddha lan ora kena ora itu berarti wajib, tidak boleh tidak berarti wajib. Wala buddha lan wajib wala budalan wajib ma'al ghuslil wajhi ing dalem sartane masuh rai min ghusli juz'in saking masuwe juz minarasi sangka sirah warobati lan gulu wamalan barang tahta dakoni kang ana ngisor-ngisore janggut. Wasalitu utai kaping telune iku huslul yadaini masuh tangane loro ilal mirfaqaini tumeka marang sikute loro. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku lahu keduwene mutawadhi Failam yakun mongko lamun ora ana kulahu kedune mutawadhi apa sing ora ana mirfaqani sikut loro ya itabara mongko dikira-kiraaken apa ya qadruhuma
Itabara mongko den wilang-wilang apa kodruma kira-kirane mirfaqain. Wayajibulan wajib apa ghusluma masuk barang masuk alal yadaini ing atase tangan loro. Min sarin saking rambut wasil atin lan uci-uci wa asbuin lan driji zaidatin kang tambah wa aldhafira lan pira-pira wa aldhafira lan pira-pira driji. Wa aldhafira lan pira-pira kuku. Iso gigal ra weruh. Wa dzafira lan pira-pira kuku wajibulan wajib apa ijalatu mangilangi barang. Tahta kang ana ngisor-ngisore al-dhafir. Min wasahin saking reget yamna kang bisa nyegah apa kono wasa nyegah wusulal mai ing tumekane banyu. Warabiu utawi kang kaping 4 iku masku ba'di roksi ngusap sebagiane sirah. Mindakarin saking wong lanang ungsan atau wong wadon ungsan atau wong wandu maski ba'di sarin atau ngusap sebagiane rambut fi hadirasi ing dalem watese sirah. Wala tata'ayyanulan ora bisa nentokaken apa sing ora bisa nentokaken alyadu tangan lil maski marang ngusap baya juju balik wenang baya juju balik wenang. Biharkotin kelawan harkoh. Biharkotin kelawan pipi wa gharihalan sakliyane pipi. Walau ghusala lamun masuh sapa kono mutawadhi. Oleh masuk roksatan ing sirah. Roksatan ing sirah badalan maskhiha kelawan dadi gantine ngusape badala maskhiha hale dadi gantine ngusape sirah ya jaya mengko wenang apa ya kono ghuslu roksa. Walau wadoa lan lamun ndokaken sapa kono mutawadhi oleh ndokaken iya dau ing astane mutawadhi sipate asta al-mabluata kang den telesi walam yuharik halan ora ngobah-ngobahake sapa kono mutawadhi. Walam yukharik halan orang ngubah-ngubahke sapa ya kono mutawadhiha ing yat ya jaya mengko wenang apa ya kono al mablula. Wal khamisu te kaping 5 iku ghuslul rijlaini masuk tangane masuk sikile loro ilal kabeni marang poloke loro. Ilam yakun lamun ora ana sapa mutawadhi wong kang wudu ora ana iku labisan kang nganggu. Ora ana iku labisan kang nganggo lil khufaini marang mujah loro. Fa ing kana mongko lamun ana sapa kono mutawadhi ana iku labisan nganggo huma ing karone mujah loro ya wajib mengko wajib alaihi ngatasi mutawadhi wajib apa maskhul khufaini ngusap mujah loro.
Ghusla rijlaini atawa masuk sikile loro. Wajibulan wajib apa ghuslu ma masuk barang alaihima ing atase rijlain min sarin saking rambut wasilatin lan uci-uci wa usbuin lan driji zaidatin kang tambah kama kaya dene barang sabako kang wis dingin apa ekonoma fil yadaini ing dalem sikil loro fil yadaini ing dalem tangan loro wasadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu urut-urut fil wudu'i ing dalem wudu alama ing atase barang ayil waji tegese saking rai aladi kang dakra kang wis nutur sapa kono ingsun hu ing aladi rupane alwaju mau fi adil wudu'i ing dalem milang-milang pira-pira fardu walonasia lan mongko falonasia mongko lamono lali sapa kono mutawadi oleh lali atartiba ing urut-urut lam yakfi mongko ora nyukupi apa kono wudu walau gosala lamun masuk walau gosala lan senajan masuk sapa kono mutawadi mau oleh masuk arba'ata a'dha'ihi ing papat pira-pira nggotane mutawadi daf'atan wahidatan kelawan ambalan kang sepisan biidnihi kelawan idine mutawadi irtafa mongko ilang apa hada suwajihi hadase raine mutawadi fakot mongko halibloko. Jadi mengenai wudhu ini kewajibannya yaitu ada 6. Kemarin kita sudah terangkan yang pertama yaitu niat. Nah ini menginjak berikutnya yaitu nomor 2 yaitu membasuh keseluruhan daripada wajah. Mengenai wudhu ini kita harus memperhatikan betul. Karena kalau wudhunya tidak sah, sholatnya pun tidak akan sah. Jadi selalu berkaitan wudhu itu. Makanya kewajiban-kewajiban maupun kesunatan-kesunatan yang kita jalankan dalam wudhu itu kita perhatikan betul. Nah ini mengenai kewajiban yang kedua yaitu membasuh keseluruhan daripada wajah kita. Walaupun ini sudah sering kita lakukan, akan tetapi kalau kita tidak ngaji kurang sempurna. Kalau kita ikut-ikutan kepada yang lain aja kurang afdol. Dan bisa orang taklid itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaji, kita melihat takbir-takbir yang ada, insya Allah wudhu kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membasuh wajah itu keseluruhan ini, batas-batasnya ini, rambut-rambut ini sampai kuping-kuping ini kita, telinga-telinga ini kita basuh semua. Udah jelek nih. Bisa kan Pak?
Terus kewajiban yang ketiga, kita singkat aja, kewajiban yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, ini dalam takbir di sini itu menerangkan kalau orang tidak mau punya siku-siku gimana? Nah, ini dijawab oleh Kiai Musonep, kalau kita nggak punya siku-siku, kita perkirakan siku-siku itu letaknya di mana? Kita perkirakan. Ada kan orang nggak punya siku-siku karena kecelakaan atau karena dari kecil dan sebagainya. Makanya batasnya itu kita perkirakan. Tidak wah nggak ada sikunya, nggak sampai situ batasnya, nggak. Tetap kita memperkirakan bahwa siku-siku itu letaknya di sini misalkan, ya, sampai ke sini. Nah, pelaksanaan seperti ini kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Insya Allah nanti kalau kita kita hubungkan dengan Fathul Mu'in lebih jelas lagi. Cuma saya terangkan dalam hal dalam hal pokok-pokoknya aja. Kalau sampai sarahnya itu ya, sarahnya Fathul Qorib itu ada itu, namanya apa itu? Kalau Fathul Mu'in itu I'anatu Thalibin. Bajuri, Pak. Sarannya kita Fathul Mu'in itu Bajuri. Di situ keterangannya lebih luas banget, ada masalah ini. Kalau buat musyawarah itu selalu pakai Bajuri, karena kalau matan ini kan matanya aja, pokok-pokok aja yang kita bahas. Jadi kalau mau lebih luas lagi buka Bajuri, saya nggak baca, nggak bawa, besar sekali kitabnya, besar, ini berat ya. Bajuri, kitab Bajuri sarannya. Di situ diterangkan yang aneh-aneh. Kalau di sini matan kan sekedar mengetahui tentang kewajibannya aja. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Lah, membasuh daripada tangan itu ada kadang-kadang orang tuh punya kuku ya. Punya kuku. Kuku itu kalau kuku yang panjang itu kalau sini kotor, kalau kita buat wudhu airnya nggak nyampe, itu wudhunya nggak sah itu. Makanya kalau orang Islam itu ya harus bersih, dibersihin. Ada yang bilang kalau punya kuku tuh orang malas. Sebetulnya ya nggak seperti itu. Nantinya kalau buat wudhu mesti ada kotorannya. Buat kerok-kerok sini aja kepala itu nanti ada nganunya. Lah itu airnya kan tidak bisa masuk ke dalam tuh. Kalau airnya sampai tidak bisa masuk, wudhunya tidak sah. Padahal sepele banget itu. Nah, ini dalam tabirnya wajibu izalatu ma tahtaha min wasahin yamna'u usulal ma'i. Wajib untuk menghilangkan kotoran-kotoran itu karena apa? Karena nanti kalau terhalang itu airnya tidak nyampe ke kulit. Kalau airnya tidak nyampe ke kulit, maka wudhunya tidak sah.
Orang kalau waro apalagi yang wirai itu ya, wah wudhu itu lamanya bukan main. Kalau kita kan cubur-cubur ya udah. Tapi insya Allah kalau kita masih belajar yang sudah telanjur tetap diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mau ngaji seperti ini. Lah seperti saya seperti ini juga bukannya saya sok pinter tuh enggak. Kita musyawarah sifatnya. Jadi saya juga apa itu belajar lah. Wong namanya orang tuh banyak lalainya daripada tidaknya. Kalau berani kita apa itu memberikan yang lain, kita harus memberikan contoh juga. Wah, misalkan saya wudhu nanti mesti dilihati karena udah nerangkan seperti ini. Wah, wudhunya kok gitu. Ya nggak apa-apa, itu namanya kritik untuk membangun tuh nggak apa-apa. Jadi kalau bisa, kalau mau melakukan wudhu itu kukunya dibersihin. Dan kalau bersihin kuku itu diniati sunnah Rasul, jangan sampai membersihkan apa itu kuku itu harinya hari Setu paling enggak jangan, paling enggak Senin atau Kamis itu dibersihin, itu entuk kesunatan dari Allah, dari apa kesunatan termasuk itba Nabi, makanya kita akan dapat pahala. Sebetulnya pahala itu enggak sholat kok, banyak sekali. Kita melakukan sedikit-sedikit karena diniati kita dapat pahala. Terus kewajiban wudhu yang nomor 4 yaitu membasuh sebagian daripada roksun, daripada sirah itu kepala ya, daripada sebagian daripada kepala. Baik itu dari orang laki-laki, perempuan atau orang banci. Terus yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki ya, polok itu ya. Sampai ke mata kaki. Nah, ada orang membasuh kaki itu sampai epe-epe itu ya, epe-epe dan lain sebagainya, itu termasuk sunnah. Nanti di belakang akan diterangkan mengenai kesunatan daripada wudhu. Ini kita ambil kewajibannya dulu, baru membahas nanti kesunatan daripada wudhu. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Orang wudhu, dia mau melakukan wudhu kok pakai sepatu misalkan ya, karena ada habis kerja pakai sepatu, nah sepatunya itu juga wajib untuk dibasuh, namanya muzah itu. Muzah itu ya baik itu kaos kaki atau sepatu dan lain sebagainya, itu harus dibasuh. Terus yang keenam yaitu kewajibannya yaitu harus tartib. Misalkan nggak tartib, apa sah wudhunya? Nggak sah. Tartib itu termasuk wajib dilakukan, harus urut. Nggak dari kaki terus nanti muka atau nganu, nggak seperti itu. Adapun nanti apa itu kesunatannya banyak sekali. Sebelum melakukan kumur dan lain sebagainya ada ini nanti di bawah ini ada 10 kesunatan daripada melakukan wudhu. Malah lebih kesunatan ini lebih nganu banget tuh.
Ya kalau bisa kita itu mengambil jangan kewajibannya aja. Sunatan juga penting kita lakukan. Biar apa? Biar dapat pahala dari Allah SWT. Misalkan dari kewajiban itu tidak diterima oleh Allah, sunnah itu bisa menambal kewajibannya itu. Tujuannya seperti itu. Seperti kita melakukan sholat jamaah dan sholat fardu itu kita lakukan badiah qobliyah itu tujuannya apa? Tujuannya kalau fardunya nggak diterima, lah sunahnya itu bisa memasuki ke fardunya buat nambeli. Itu kalau tujuannya nganu itu seperti itu, makanya sunah itu seakan-akan ya diwajibkan. Kalau bisa makanya dilakukan. Lah mengenai air udah kita bahas, mengenai siwak sudah kita bahas, mengenai wudhu kita bahas. Cuma wudhu ini belum menginjak ke sunah-sunah daripada wudhu. Semoga nanti apa yang dilakukan kita berwudhu sebelum sholat itu menjadikan diterimanya sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuci itu penting sekali. Wong Allah itu maha suci. Kalau menghadapi orang yang belum suci, nggak mau Allah itu. Nah, kalau kita mau walaupun kita pakaiannya jelek, nggak apa-apa kita berpakaian jelek asal pakaian itu suci. Itu kalau mau lihat Gus Bah itu pakaiannya seperti itu. Padahal uangnya banyak itu. Uangnya pakaiannya seperti itu. Jadi ada yang ciri khas sendiri-sendiri. Ada yang ulama kita itu kalau nggak disuci terus disetrika nggak mau pakai ada. Jadi sendiri-sendiri dengan manusia itu nggak punya. Kalau kita alim alamah itu Pak mesti tumidaib perilakunya itu sendiri-sendiri, nggak ada yang sama. Dulu lah itu di Kendal itu namanya samut namanya. Samut itu kalau sama Wali Pasuruan tuh Mbah Hamid itu ya, besar dia, tapi nggak ada pengaruhnya apa-apa di Kendal tuh. Senangnya itu di pasar, terus sobo di pasar, nggak pakai pakaian, bayangin. Pakainya sarung, udah ditutupi udel sampean udah seperti itu. Nanti anak-anak kecil tuh bilang samut edan. Saya waktu kecil menangis soalnya. Terus nanti gundal kereta itu. Dulu kereta itu kan masih banyak di daerah-daerah itu. Nanti ya udah diem aja seperti itu. Tapi itu waliullah, termasuk waliullah. Nggak ada yang tahu. Tahu-tahu itu karena Mbah Hamid yang bilang bahwa itu waliullah. Lah setelah orang mengetahui dia wali, terus dia meninggal. Namanya itu wali khutub. Wali khutub itu kalau ada orang satu yang tahu itu wali, kewaliannya, dia malah meninggal. Ada yang wali, setiap orang tahu itu waliullah ada. Tapi ada yang wali itu malah enggak ada yang tahu. Lah dalam hal ini rutinan ini kalau bisa itu seminggu 2 kali kalau bisa itu ditambahi karena saya gadokkan begitu khatam tuh nanti dua-duanya untuk muqabalah bisa gitu. Fathul Mu'in saya baca terus waktunya Fathul Mu'in itu hari apa gitu nggak apa-apa, satu kali gitu. Nanti kalau udah lancar mungkin saya kasih banyak-banyak.
paling enggak sebelum setahun udah ada khatam itu. Saya rencanakan seperti itu. Nah, ini untuk awal-awal kita akhiri aja sekian, dan saya minta doanya dari teman-teman sekalian. Semoga Abah yang ditimpa sakit kita doakan bersama-sama, karena kita habis ngaji. Semoga doa kita itu istajabah sama Allah Subhanahu wa taala. Biridho wa bisyafati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekian, walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.